Tuh si Bahar tuh, bapaknya generasi ke-33, dia generasi ke-38. Antara 33 dengan 38, 5 generasi itu terlewati. Artinya yakni dia menyebut bapaknya ke buyutnya, ke mbah buyutnya. Mana bapak kau? Foto sama bapak kau itu mana? Tunjukkan ke kami. Cucu Nabi. Bapak aja kagak jelas. Ibu aja kagak jelas. Tunjukin, mana? Kenapa? Kualat. Kirim kualat kalian ke sini, kontainer sekalipun nggak apa-apa, gue makan kualat si Rizik. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan? Akhirnya si Bahar meragukan nasabnya sendiri. Nih saya kasih contoh buat kalian. Ada desas-desus kemarin, yakni di mana Kiai Imaduddin Utsman membahas tentang penelitiannya, yakni menyangkut dengan nasab para habaib ya, yang ngaku-ngaku, yang suka bikin ricuh, yang suka ngadu domba. Itu yang dimaksud Kiai Imad ya, kalau yang saya pahami. Yakni si Bahar muncul memberikan tanggapan. Nah, di situ kita mulai bisa melihat betapanya dia. Maaf, maksud saya betapa bohongnya dia. Capek juga ngomong seperti ini ya. Jangan ditiru ya. Jangan kau bilang Har tidak kena mental kau. Bapak mana foto bapak? Mana foto bapak sama kau atau foto bapakmu sama emakmu? Mana? Masa nggak punya foto bapak? Kalau cuman foto di kalender kayak gitu, gua juga bisa nempelin. Foto bapak orang juga bisa gua tempelin. Foto bapakmu mana? Foto bapakmu, bapak kau lah, kepala bapak kau. Tempelkan di situ. Nggak ada seorang keturunan, apalagi ini keturunan Rasulullah SAW ngakunya. Keturunan Nabi ngakunya. Belum apa-apa udah nantang orang gali makam buyutnya. Kan nggak ada otak itu. Di situ saya semakin ragu. Kalau dia bukan cucu Nabi. Masalah tes DNA, kata Bung Rizik nih. Beberapa waktu yang lalu Bung Rizik pernah berkata, kalau mau tes DNA, rambut Rasulullah kan ada. Ya, masih dipegang oleh ulama-ulama dan juga kalangan zuriyah para suku Quraisy. Ya, atau zuriyah Bani Hashim, kan ada itu. Coba kamu tes DNA, Bani Hashim masuk nggak? Kan Bani Hashim masih ada juga. Zuriyah Nabi juga banyak. Kenapa nggak kesana aja langsung bongkar makam, makam bongkar, pelecehan kamu terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi belum tentu itu kakek kau. Sok-sokan, bagaimana? Kau nggak mikir bahwa kaum muslimin di seluruh dunia akan mengecammu? Coba kalau seandainya itu berlaku sama orang lain, pasti Bung Rizik yang akan komandoi. Ini pelecehan terhadap Rasulullah. Ini pelecehan terhadap Nabi. Ini penistaan terhadap Nabi. Cuman karena golongan mereka satu comberan, nggak berani Bung Rizik. Takut hilang pendukung nanti si Bahar. Karena yang paling banyak pendukung, ya termasuk salah satunya si Bahar. Ya, orang-orang bertato. Itu yang disebut tidak adil. Itu yang disebut bukan amar ma'ruf, tapi nyamar ma'ruf, nyambi mungkar. Aduh, Rizik. Emang kau reject. Ya. Nih. Gua putar nih. Ini kau simak baik-baik Bahar ya. Kau simak baik-baik. Kau simak nih baik-baik Bahar. Bahwa Bung Rizik pernah mengatakan bahwasanya untuk tes DNA itu bisa dengan rambut Rasulullah. Tapi menurut saya nggak bisa kalau cuman rambut. Harus ada lendir dan juga darah misalnya. Ya, harus ada kuku misalnya. Kulit misalnya. Boleh kan masih ada keturunannya.
keturunan yang aslinya masih ada di dunia ini. Ya, kan bisa. Cuman ada statement dari Bung Rizik nih. Lalu ada manusia bernama Muhammad. Dengan adanya rambut, itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa ya kawan. Bagaimana DNA, yaitu yang dimiliki oleh Nabi tersebut, bisa dicocokkan oleh seluruh pongkol-pongkol Quraisy yang ada di dunia ini ya kawan. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. Kau bilang Rizik reject. Yang bilang siapa? Saya keceplosan barusan, salah ngomong. Gak apa-apa, maaf ya. Saya tadi kepleset lidah. Saya mau bilang Rizik. Kebilang reject. Gak ada bedanya sih. DNA Nabi kemana? DNA-nya kemana ya kawan? Nah, jadi sebetulnya walaupun DNA ini belum dijadikan syarat untuk itsbatun nasab, enggak. Tapi paling tidak dia bisa menjadi bukti pendukung ya kawan. Alhamdulillah. Nah, di sini saya tunjukkan contoh. Ini foto rambut Nabi yang ada di tangan para ulama kita di berbagai tempat. Tuhar. Ngapain lu bongkar makam Nabi? Sekarang bapak kau mana, Har? Bapak kau. Masa kau sendiri ragu? Tuh si Bahar, lu kritik. Jangan gua salah ngomong, gua bilang Bung Rizik, gua bilang Bung Reject tadi salah. Tuh si Bahar, jelas-jelas di kontennya. Nantang orang untuk bongkar makam Nabi. Nggak ada otak kau. Si Rizik aja salah gua sebut nama, kau komplain. Aduh. Kenapa? Kualat. Kirim kualat kalian ke sini, kontainer sekalipun nggak apa-apa, gue makan kualat si Rizik. Maaf ya Pak Rizik, ini pengikut-pengikut ente nih, kurang ajar sama aneh, belum tahu dia aneh siapa Bung. Coba kasih tahu ke pendukung-pendukung ente, TIJ siapa Bung? Mungkin banyak yang nggak tahu Bung, sampai kemarin sempat jeblosin TIJ ke penjara Bung. Kasih tahu sama pendukung ente Bung. Kalau ente nonton, biasa nonton kan Bung? Sesak nafas kalau nonton, jangan lama-lama nonton ya, sesak nafas nanti. Keluar kentut asam lambung. Berani di kandang doang lo. Emang lu punya kandang? Gua kagak punya kandang bro, gua bukan macan. Gua bukan singa. Tuh singa sirkus itu si Bahar. Singa pun kagak layak. Maaf, wajah fiktif bisa digambar kok. Ya iyalah. Suka-suka hati orang mau gambar muka ini, muka itu. Aduh. Muka Syekh Abdul Qadir Jailani. Memang gitu mukanya. Halo, mana lagi? Udah jangan kau ragukan nasab kau kalau memang benar Har. Tinggal buktikan aja ke publik. Mana bapak kau, foto sama bapak kau itu, mana? Tunjukkan ke kami. Cirebon hadir bang, salam buat rekan-rekan Cirebon semuanya. Mana nih? Dari Banten mana nih? Kalimantan mana nih? Borneo, Papua mana nih? Aceh mana? Pak. Lemahro, Syadaralun. Kalau ana punya ongkos, ana datengin TIJ. Jangan. Mana Lamongan, mana Bekasi, oke siap. Mana cucu Nabi. Bapak aja kagak jelas. Ibu aja kagak jelas. Tunjukin, mana? Jelasin dong ke kita yang awam, kita yang ahwal. Biar kita orang tahu. Ayo. Tuh kerjanya adu domba. Video-video ulama zaman dulu yang sudah lama diadu-adu seolah-olah ada kaitan dengan masalah sekarang. Hati-hati teman-teman.
Oke, dimaafkan lahir dan batin teman-teman semuanya. Minal aidin wal faidin semuanya ya. Ayo, mana? Yang nggak punya bapak, anggap aja aku bapak kalian. Nggak apa-apa. Walaupun umur kalian lebih tua. Kadang-kadang ada anak yang silsilahnya jauh dengan bapaknya. Bapaknya, mbahnya buyutnya. Karena bapaknya keturunan ketiga-tiga, anaknya itu keturunan ketiga-delapan. Tiga-tiga ke tiga-tiga ke tiga-delapan itu bedanya 5 generasi. Ya, paham nggak? Tuh si Bahar tuh, bapaknya generasi ke-33, dia generasi ke-38. Antara 33 dengan 38, 5 generasi itu terlewati. Artinya yakni dia menyebut bapaknya ke buyutnya, ke mbah buyutnya. Ya, bapaknya itu keturunan Nabi Muhammad katanya yang ke-33. Dia yang ke-38. Antara 33 dengan 38 itu 5 generasi. 5 generasi, bayangkan 5 generasi. 5 generasi tahu nggak 5 generasi? Hitung aja lah, 1 generasi 40 tahun. Coba 5 generasi. 5 generasi disebut bapak. Ayo Har, mana foto sama bapak? Walaupun hasil nikah siri, walaupun bini kedua poligami, nggak masalah. Bapak, mana bapak? Bapak kau, iya bapak kau tengok-tengok ke samping pula. Bapak kau. Kutanya bapak kau, bukan bapakku, bapak kau. Jangan nanti sibuk orang suruh azan nanya kakek ana atau kakek ente. Sekarang gua nanya, bapak ente. Mana? Bapak ente mana? Bukan kakek, bapak. Bapak kau panggil kakek. Kakek kau panggil bapak. Buyut kau panggil bapak pun. Ya iyalah 33 ke 38. Buyut lah. Buyutnya buyut. Iya. Aduh. Kau tengok kemari, bapak kau. Bukan bapakku. Ini bapak ente. Bukan bapak aneh. Bapak aneh atau bapak ente? Bapak ente lah. Mana? Foto waktu kecil kan ada itu. Oh, bapak saya meninggal sebelum saya lahir. Foto bapak mama kan ada. Jangan bapak terpisah, emak terpisah. Jangan, berdua. Masa nggak pernah pulang? Oh, waktu itu belum ada kamera TIJ. Waktu itu. Kan umur kau sekitar 37 tahun ya. 37 tahun lalu adalah kamera. 37 tahun yang lalu ada kamera. Bahkan lebih lama dari itu ada kamera. Udah warna lagi. Mentang-mentang aku cucu biar bebas berbohong. Bebas berdusta. Hah? Bapaknya generasi ke-33. Anak bapaknya generasi ke-38. Itu bukan anak dan bapak. Ya, itu kakek buyutnya dan cicitnya. Udah, nggak usah nunjukin gaya lu yang sok keren itu. Bapak, mana bapak? Hah? Daddy. Abi, abah. Papa. Father. One by one, I love my mother. 2 by 2, I love my sister. 3 by 3, I love brother, sister. 1, 2, 3, I love all together. 1 by 1, I love my brother. 2 by 2, I love my sister. 3 by 3, I love brother, sister. 1, 2, 3, I love all together. Keluarga itu namanya, lagu keluarga. 1, jual sikat gigi. 2,
Ini mama tiri, tiga. Aduh, lagu anak-anak itu. Untuk mengenang masa lalu. Ayo, Bapak, mana Bapak? Pak Wasik makan umpan Thai saja. Setiap hari ku kasih umpan Thai kau makan. Sekarang jangan kau makan lagi umpan Thai. Bapak kasih. Bapak mana Bapak? Gue curiga ini Bapak generasi ketiga. Dia kok bisa loncat? 5 generasi dia loncat. Jadi 38. Seharusnya kalau Bapak 33, seharusnya dia 34. Budak komplain, budak kemarin komplain. TIJ, kau itu punya otak enggak TIJ? Kenapa? Kan bapaknya yang dibilang 33. Ya iya, gua bilang bapaknya 33. Dianya 34. Kapan dia ngaku 34? Kan nggak perlu ngaku. Kalau bapaknya generasi 33, ya dia 34. Nggak mungkin lah loncat ke 38. Makanya susah debat sama budak. Hah? Coba. Oh, TIJ nggak usah ngungkit-ngungkit persoalan pribadi. Dia dengan beraninya mengaku sebagai cucu Nabi. Jelaskan dong ke kita yang awam. Nggak usah bawa-bawa keluarga, nggak usah bawa-bawa nasab kalau nggak mau dipertanyakan. Hah? Bapak generasi 33. Dia kok bisa 38? 5 generasi loncat. Nah, kalau nggak ada, nggak tahu gimana caranya, masuk. Pintu kemana saja. Atau lorong waktu paling halu. Tanya tuh sama Doraemon. Doraemon bukan singa, kucing, robot. Ntar pula kau bilang Doraemon singa. Mana Bapak mana Bapak? Nggak usah ini, nggak usah itu. Aku tanya begini, engkau jawab begitu. Tanya ini, jawab itu, banyak sekali. Semua dapat dikabulkan dengan sorban ajaib. Aku ingin terbang tinggi, ngaku cucu Nabi. Paling halu. Lah, tidak kawan, tidak kawan. Paling halu. Oh, nggak ada fotonya TIJ. Waktu itu saya mimpi ketemu sama Bapak. Udah fotoin dalam mimpi. Fotoin dalam mimpi. Nanti kalau mimpi lagi fotoin. Karena otak kalian nyambung itu. Nanti kalau udah foto, kalau udah mimpi, foto. Nah, bawa HP ya kalau mimpi. Masa bawa kuda bisa? Bawa HP kagak bisa? Kau bawa foto, bawa kamera, bawa HP. Tidur ya? Tidurlah dulu kau. Nanti ini fotonya ana waktu baru bangun tidur. Bilang gitu.